One Piece pada akhirnya berhasil memecah tren di mana live action anime pasti selalu jelek. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Salah satu peristiwa paling tidak diduga datang dari salah satu manga dan anime yang paling sering ditonton di seluruh dunia. Apalagi kalau bukan mengenai One Piece. Live action One Piece yang baru-baru ini tayang telah berhasil tidak hanya memecahkan kutukan bahwa live action anime tidak akan bisa digarap, namun juga malah berhasil menjadi acara paling sering ditonton dengan pendapatan paling besar di Netflix. Bahkan di Rotten Tomatoes sendiri, One Piece memiliki nilai yang cukup lumayan fantastis, baik itu dari segi penonton dan juga dari segi kritikus. Di situs Netflix sendiri yang kita tahu merupakan platform resmi penayangan live action One Piece berhasil menduduki peringkat pertama mengalahkan Stranger Things dan juga Wednesday. Keunggulan ini terjadi berkat One Piece berhasil menduduki puncak dari acara yang paling sering ditonton di 84 negara sekaligus. Dan fakta ini tentu saja memberikan kita harapan yang besar bahwa live action anime ternyata bisa dilakukan dan tidak lagi selalu gagal seperti yang terjadi sebelumnya. Karenanya live action One Piece yang saat ini tayang di Netflix bisa dikatakan berhasil memecah kutukan dari live action anime yang sebelumnya seringkali gagal hingga berkali-kali. Seperti yang kalian ingat dari adaptasi live action lainnya di Netflix, seperti misalnya Cowboy Bebop dan juga Death Note. Dengan One Piece berhasil memecahkan tren negatif ini, maka live action anime selanjutnya bisa dipastikan akan berubah drastis. Nah, tentunya yang menjadikan One Piece live action ini istimewa tidak hanya dikarenakan produksinya yang benar-benar serius, tapi juga terjadi dikarenakan Oda Sensei sendiri ikut mengawasi secara ketat. Namun meskipun begitu, tentu saja dikarenakan One Piece live action season 1 ini hanya memiliki 8 episode saja, tidak semua konten East Blue Saga yang kurang lebih berjumlah 60 episode di animenya bisa dimampatkan ke dalam 8 episode. Bahkan jika Oda pun terlibat di dalam pembuatan One Piece live action ini. Itulah sebabnya kalian akan menemukan perbedaan yang sangat signifikan terjadi di live action jika dibandingkan dengan manga dan animenya. Namun, salah satu hal yang paling Wong Anime apresiasi dari live action One Piece ini tentu saja adalah bagaimana beberapa scene atau adegan-adegan yang ada di manga yang tidak bisa tayang di animenya dikarenakan masalah sensor justru malah berhasil tayang di live actionnya. Sebagai contoh, adegan di mana Luffy menusuk sendiri pipinya dan adegan di mana Zeff memakan kakinya, semuanya ada di live actionnya. Dan yang seperti kita tahu, peristiwa ini diubah ketika tayang di animenya. Selain itu, beberapa cerita yang hanya muncul di cover manga dan juga hanya diceritakan di SBS yang pada umumnya tidak bisa ditayangkan di animenya karena masalah durasi, justru malah keluar semua di live actionnya. Di antara adegan-adegan tersebut, di antaranya adalah adegan perkenalan Zoro, di mana saat itu dia bertarung dengan Mr. Seven dan Baroque Works justru malah diperkenalkan di East Blue Saga. Padahal seperti yang kita tahu, di animenya perkenalan Baroque Works baru terjadi ketika mereka memasuki Grand Line pertama kali, bukan di season pertama. Namun meskipun begitu, ketika berada di Whiskey Peak, Zoro pernah menyebutkan kalau dirinya dulu direkrut oleh Mr. Seven, meskipun dia menolaknya mentah-mentah. Nah, di live actionnya kita diperlihatkan peristiwa tersebut
dan pertarungan antara Zoro melawan Mr. Seven dan bagaimana dirinya menolak perekrutan dari Baroque Works tersebut. Peristiwa lainnya yang merupakan cerita cover namun dimasukkan di live actionnya adalah peristiwa ketika Koby dan juga Helmeppo membersihkan kapal sambil mereka berbincang-bincang. Hal ini tentu saja memberikan sisi pendalaman yang lebih jauh mengenai live action One Piece sendiri. Bukan cuma itu, hal ini juga membuktikan bahwa para orang-orang yang memproduksi serial One Piece live action ini merupakan penggemar dari Oda dan One Piece, sehingga mereka merelakan diri mereka untuk menyelam lebih dalam ke detail-detail yang umumnya hanya diketahui oleh fans-fans One Piece garis berat saja. Oke, sekarang mari kita berbicara mengenai beberapa scene atau adegan yang dihilangkan ataupun ditambahkan sehingga berbeda dengan anime atau manganya secara signifikan, dikarenakan seperti yang kita tahu, One Piece live action terbatas oleh durasi dan jumlah episode yang hanya 8 episode saja. Di antara peristiwa-peristiwa penting yang dihilangkan dan ditambahkan di live action One Piece, perkenalan Garp sebagai wakil admiral dan juga kakek Luffy adalah salah satu yang mengejutkan wong anime. Seperti yang kita tahu, Garp tidak pernah diperkenalkan di anime dan manga, dan berbeda dengan di anime juga manganya, Garp tidak pernah aktif di East Blue Saga mengejar Luffy. Justru malah sebaliknya. Dalam eksekusi Gold Roger sang raja bajak laut pun sebenarnya baik itu di anime dan manga, Garp tidak pernah berada di sana. Untuk beberapa dari kalian yang membaca anime dan manga, keberadaan Garp ini mungkin adalah sesuatu yang akan membuat kalian kesal. Namun menurut wong anime, ketika pacingnya cuma hanya 8 episode saja, justru keberadaan Garp ini malah menjadikan alur cerita dari One Piece live action menjadi jauh lebih kaya. Dan hal-hal yang ditambahkan inilah yang justru membuat One Piece versi live action Netflix menjadi salah satu live action anime paling sukses sehingga menduduki peringkat pertama secara global di acara yang paling ditonton di Netflix. Dengan kata lain, kunci kesuksesan dari One Piece live action di Netflix adalah dikarenakan One Piece versi live action ini justru malah menyimpang dari sumber asli dan sumber originalnya sendiri, yaitu manga dan anime. Oke, mari wong anime perjelas ya supaya kalian tidak salah paham. Umumnya ketika kita berbicara live action dari anime, maka live action tersebut seringkali gagal dikarenakan dua hal. Yang pertama, live action tersebut menyimpang dari cerita utama dan karakterisasi yang telah di set up di manganya atau di animenya, sehingga orang-orang yang telah menonton anime dan membaca manga merasa kurang familiar dengan apa yang diperlihatkan di live action. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika live action anime mulai dikritisi dikarenakan terlalu jauhnya alur cerita dan karakterisasi ini, maka pengarah live action mencoba untuk berusaha sebisa mungkin meniru hampir setiap aspek dari anime ataupun manga ke dalam live action, sehingga yang terjadi justru adegan-adegan yang muncul di live action menjadi sangat cringe dan membuat bulu kuduk kita berdiri dikarenakan betapa tidak cocoknya ekspresi-ekspresi berlebihan yang dilakukan di anime dan manga ketika diterapkan ke dalam bentuk live action. Kegagalan contoh pertama bisa kita lihat di live action dari Death Note yang ditayangkan di Netflix. Tidak hanya alur ceritanya berubah drastis, namun juga para pemeran utamanya seperti L dan juga Yagami Raito berubah menjadi sangat berbeda dari apa yang digambarkan di manga dan anime. Dan hal ini tentu saja membuat para fans berat dari Death Note sangatlah marah ketika melihat adaptasi yang amburadul tersebut. Sedangkan untuk kasus kedua terjadi ketika live action Cowboy Bebop lagi-lagi diproduksi oleh Netflix.
Cowboy Bebop berusaha sebisa mungkin meniru manerisme, dengan kata lain sikap dan tingkah laku yang ada di animenya, sehingga justru ketika diterjemahkan ke dalam media live action, maka hasil terjemahannya tidak hanya tidak terlalu baik, tapi juga sangat buruk dan membuat bulu kuduk kita berdiri semua. Adegan di mana muka dari Radical Ed didekatkan begitu dekatnya tidak hanya mengingatkan kita akan iklan 90-an, tapi juga manerisme atau bahasa tubuhnya yang berlebihan yang kita tahu ditiru 100% dari animenya, membuat bola mata kita hancur seketika ketika menonton live action ini. Nah, setelah beberapa kali gagal melakukan live action anime tersebut, pada akhirnya Netflix mengklik ke dalam tombol yang tepat. Kali ini One Piece Netflix live action anime yang dianggap hampir mustahil untuk dijadikan adaptasi live action ternyata bisa digarap dengan luar biasa oleh Netflix. Dan ini terjadi dikarenakan mereka menghargai sumber utama manga dan anime, dan bukan cuma itu, melibatkan Oda dalam pembuatan live actionnya. Namun yang paling penting yang membuat live action One Piece sukses sekarang ini terjadi dikarenakan mereka tidak berusaha untuk meniru 100% apa yang terjadi di manga dan juga anime, namun lebih memilih untuk berfokus pada esensi karakter dan cerita, namun juga dengan menerapkan logika dunia nyata di adaptasi tersebut. Salah satu momen yang paling Wong Anime anggap jenius adalah momen ketika meneriakkan jurus yang kita tahu merupakan hal yang normal di anime, justru malah dijadikan unsur untuk memperkaya karakter di live actionnya. Sebagai contoh, Zoro tidak akan mungkin meneriakkan nama jurus dikarenakan seperti yang kita tahu, dia adalah karakter yang cool dan juga keren. Sementara di sisi lain, ketika kita melihat Luffy dan juga Buggy meneriakkan nama jurusnya, maka kita tidak terlalu heran karena itu memang detail karakter mereka yang memang konyol dan juga agak absurd. Selain itu, produksinya yang tidak hanya besar-besaran namun juga menampilkan berbagai macam set yang dibangun sendiri. Sebagai contoh misalnya restoran Barati yang dibangun sendiri dengan luar biasa, memperlihatkan kepada kita keseriusan dari komite produksi One Piece live action Netflix, sehingga kita menghargai live action yang satu ini dan menobatkannya sebagai salah satu live action anime terbaik yang pernah Wong Anime tonton.